Oke guys, balik lagi sama gua di channel Mas Juna Motovlog. Kali ini gua nggak bakal bahas sebuah mobil yang spesial, itu Wuling Almas. Oke guys, balik lagi sama gua. Oke, di samping gua udah ada sebuah unit Wuling Almas tipe tertinggi dan 7 seater, udah facelift. Nah, oke, kita mulai langsung saja ke fiturnya ada apa aja. Di bagian depan Wuling Almas udah dilengkapi oleh kamera 360 yang ada di bagian depan ini, grill chrome yang gagah dengan finishing satin silver. Nah, kita mulai ke sini. Jadi Wuling Almas ini semua lampu-lampunya udah pakai lampu-lampu LED. Ada LED DRL, LED headlight fog lamp, ada corner sensor juga. Nah, jika kalian tanya, "Bang atau Bro, Wuling Almas sennya tuh ada di mana sih?" Nah, si Almas itu sennya ada di sini dan yang bisa menggantikan jadi DRL juga. Oke, kita bahas ke mesinnya karena ini yang spesial. Kita buka aja. Sayangnya belum hidrolik guys, berat. Oke. Oke. Jadi inilah mesin unit Wuling Almas. Jadi mesin ini adalah mesin dengan cc 1500 cc turbo yang bisa menghasilkan tenaga 140 horsepower dan torsi 250 Nm. Dan jika kita lihat bagian dorong mesinnya itu sangat rapi, ditutup plastik, ditutup plastik, ditutup plastik, ditutup plastik, ditutup plastik, dan sini untuk mengganti aki, ini buat ganti radiator, dan di situ ada ECU-nya dan modul ABS-nya. Terus Wuling Almas juga udah dilengkapi oleh peredam dari bawaan pabriknya dan sudah dicat warna bodi kap mesinnya. Oke, kita lanjut aja ke bagian samping. Kap mesinnya berat guys, bisa buat fitness. Oke, kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini Wuling Almas sudah menggunakan ring 17 dengan ukuran 215/60 ring 17 dengan ban GT radial Savero, ban untuk SUV. Dan spesialnya lagi, Wuling Almas kuncinya udah kilas. Jadi kalian kalau mau masuk mobil itu nggak usah tekan-tekan tombol kunci unlock, nggak usah. Jadi kita tinggal dekat ke mobilnya, kita pencet di bagian ini, mobil udah kebuka dan spionnya udah auto folding juga. Kita lanjut ke interiornya. Oke guys, kita udah di interior Wuling, dan karena Wuling udah menggunakan kilas, jadi kalian gak usah colok-colok kunci lagi. Jadi kalian tinggal taruh kuncinya di sini, kalian tekan engine start stopnya, ACC on 2 kali. Nah guys, di Wuling Almas ini udah ada fitur voice command, kita contohkan. "Halo Wuling, buka sunroof." Oke, membuka sunroof. Guys, kebuka sendiri, jadi nggak usah capek-capek buka lagi, tutup lagi, nggak usah gitu. Nah, kita tes lagi ya. "Halo Wuling, tutup sunroof." Maaf, bisa diulang? Guys, udah, yang penting udah ada contohnya. Nah, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, di fitur selanjutnya itu udah ada jok kulit guys, jadi ini nyaman banget. Nah, bagian bahas material kabin ini udah soft touch. Ya memang sih tidak sebanyak Wuling Cortez yang hampir semua soft touch, tapi ini
masih art plastik, tapi seenggaknya udah ada soft touch dan warnanya itu warna terang, jadi membuat aura kabin lebih lega dan sudah dilengkapi oleh sunroof. Jadi kalian bisa kampanye dada-dada. Nah, terus di sini glove boxnya udah soft opening, jadi nggak gubrak, jadi bukanya tuh halus banget. Dan udah electric parking brake, udah auto hold. Nah, transmisinya itu CVT dan bisa diubah ke mode manual dan digunakan triptoniknya. Nah, kita lanjut ke bagian kolom speedometer yuk. Nah, di sisi bagian kemudi si Wuling Alas Mini udah ada door pocket, cup holder, terus ini udah soft touch, terus udah electric window dan auto di sisi driver, auto up and down. Nah, terus si Wuling ini speakernya udah mempunyai premium speaker, yaitu speaker by Infinity. Kita tes suaranya yuk guys. Suara jernih guys, enak banget. Dadah. Nah, terus di bagian sini tuh udah ada kamera shortcut buat kamera 360 derajatnya. Nih, guys, udah ada shortcut kamera 360 derajat, jadi bisa ngeliat ke depan, samping, dan ini keseluruhan mobilnya. Kita bisa kita rubah-rubah juga. Tuh kembali ke menu juga. Nah, di sini tuh udah ada shortcut voice command, udah ada buat naik turun volume, udah ada cruise control, terus dia udah mempunyai 4 airbag, yaitu airbag di sisi pengemudi, penumpang, dan di kanan kiri jok depan. Nah, di sini juga udah ada dimmer dari kecerahan speedometernya, udah ada auto headlamp, electric mirror, dan electric retract, dan tadi juga udah auto folding. Kalau kalian kunci udah bisa menutup sendiri. Nah, si Wuling juga udah ada lampunya, udah dimiliki LED kanan kiri, udah ada tempat kacamata, spion udah daya night view, sun visor di sisi pengemudi, ada vanity mirror dan lampunya udah LED juga, ada card holder, sun visor sisi penumpang, udah ada vanity mirror, lampunya LED juga, lengkap guys. Nah, si transmisinya itu udah CVT dan bisa diubah ke mode manual dengan menggunakan triptonik. Udah ada fitur eco biar lebih irit kalian mengemudinya. Udah ada 5 volt 2 ampere, aux, dan USB buat musik. Terus ini udah ada electric parking brake, auto hold, central door lock, ada parking sensor, dan juga ada shortcut untuk mematikan AC di belakang guys. Nah, si Wuling ini setirnya udah kulit dan lampunya sayangnya belum auto, wiper belum auto, tapi udah bisa diatur intermittent dan interval waktunya, dan udah bisa biasa khasnya Wuling. Udah bisa naik turun, tapi sayangnya belum teleskopik. Sayang banget guys. Dan Wuling udah ada electric stability controlnya, udah ada hill assist, udah ada ABS, EBD, dan brake assist. Oke, kita lanjut ke bagian penumpang. Oke, kita udah di jok barisan kedua. Nah, di jok baris kedua itu tetap ada speaker by Infinity, tetap ada tweeter by Infinity, terus tetap ada soft touch di bagian situ, dan si hand gripnya itu udah satin silver finishnya. Nah, sunroofnya itu sebenarnya bisa kebuka nyampe belakang, lebih ke belakang lagi, tapi ntar kita praktekkan di depan. Nah, di sini juga udah ada hand grip model retract, udah ada lampu baca dan udah LED. Terus ini joknya Wuling juga udah masih bisa di recline depan atau belakang, masih bisa depan belakang, dan masih bisa maju mundur. Ini posisi paling majunya. Saya tinggi 167 cm dan ini masih lega, dan ini depan udah posisi berkendara saya yang ideal. Ini masih lega banget, dan belakang juga masih lega sepertinya. Nah, ini juga masih bisa maju mundur. Ini posisi paling maju, ini dan posisi paling mundur. Nah, di bagian tengah, konsol tengah udah dapet AC. Terus bisa diatur arah semburannya, kecepatannya. Udah ada slot USB, ada tempat penyimpanan terbuka, dan ada armrest, 2 cup holder. Terus udah ada seat belt model retract, headrest 3-3-nya adjustable, dan
di penumpang tengah ini tidak dianaktirikan karena udah dapat seat belt 3 titik juga dan bisa disandarin ke sini. Nah, jika kalian yang punya anak kecil dan punya tempat duduk buat anak kecil atau child seat, kalian bisa mengkagetkannya di sini dengan standar luar negeri, itu standar ISOFIX. Jadi kalian aman anak kalian. Oke, kita coba aja yuk bagian row ketiganya, soalnya mobil ini adalah 7 seater dan 3 baris. Yuk kita coba row ketiganya. Let's go. Nah, oke guys, jadi gue udah berada di row ketiga Wuling Almas. Dan ini ya dibilang lega enggak sih, cuman buat orang dewasa kayak gue, oke lah, masih affordable lah. Dan ini juga masih bisa disetting dan masih bisa maju mundur juga. Cuman kalau posisi segitu masih lega dan ini mepet. Nah, walaupun ini sempit, tapi di sini masih ada AC yang bisa kalian setting juga dari sini. Tuh, ada AC, bisa 5 speed guys, 5 speed dan dingin banget AC-nya. Udah dingin. Nah, di sini juga masih ada cup holder. Ini ada 2 cup holder. Masih ada casan di sini buat ngecas gadget kalian. Terus masih ada seat belt 3 titik dan headrest 2 sisi buat bagian belakang. Nah, sayangnya guys, ini udah fix gak bisa di recline lagi. Jadi udah kalian harus terima, toh nggak bakal ada juga yang duduk di sini, paling anak-anak kecil doang yang duduk sini. Dan saya saranin sih emang anak-anak kecil doang, soalnya emang sempit. Dan tapi legroom mepet, headroom sih masih lega. Jadi ya buat jarak-jarak dekat mah masih oke lah buat duduk di sini orang dewasa. Kita langsung ke bagasi aja yuk guys. Oke, jadi di bagian belakang Wuling Almas ini bempernya itu aksennya beda seperti Wuling Almas yang masih 5 seater. Kalau dulu aksennya itu masih ada knalpot palsu. Nah, sekarang udah dirubah oleh Wuling jadi lebih ganteng, lebih manis dengan aksen diffuser yang lebih tegas, gagah dan gahar. Dan sekarang beneran ada knalpot tailpipe di sebelah kiri. Nah, kita ke bagian sini. Perbedaan Wuling Almas yang sudah facelift atau belum terlihat dari sini. Karena yang sebelum, karena Almas ini sudah turbo. Turbonya merah guys. Nah, lampunya emang masih bab, cuman di sini bagiannya LED nih. Nah, di Almas udah ada shark fin antena, roof spoiler, rear wiper. Sayangnya belum ada rear defogger. Oke, kita cek bagasinya seberapa luas sih Wuling Almas, banyak pertanyakan. Nah, kalian yang banyak tanyain, Wuling Almas bagasinya udah power backdoor apa belum? Belum guys, ini belum power backdoor. Jadi masih manual. Tapi enteng kok guys, jadi masih ada pegasnya. Nah, ini adalah, sini kamera dekat. Ini adalah space kabin dari Wuling Almas. Nggak besar sih, soalnya ini 7 seater dan itu masih bisa didudukin oleh orang dewasa. Tapi jika kalian ingin bawa barang, masih bisa dilipat jok baris ketiganya secara rata lantai. Nah, jadi kalian bisa gelar spring bed, atau kalian yang hobi traveling, kalian bisa bawa koper, kompor mungkin yang mau naik gunung, kompor. Nah, terus di bagian bagasi itu lampunya udah LED lamp. Nah, kita cek ke bagian bawah yuk. Ini ada plat nomor cadangan guys. Kita cek ke bagian dalam yuk. Nah, di bagian bawah ini udah ada subwoofer by Infinity yang suaranya enak banget guys. Terus udah ada toolkit, dongkrak yang rapi banget. Terus ban serepnya di mana sih? Kalau Wuling Almas sebelum facelift, ban serepnya itu di bawah. Karena sekarang udah facelift, yang udah ada subwoofernya, ban serepnya itu diletakkan di kolong. Terus kita bagian samping yuk. Nah, tadi saya tuh lupa bahas roof rail bawaannya sendiri yang bener-bener bisa ditaruh roof box. Nah, jika kalian ingin mengunci, kalian tinggal dari sini. Nggak bisa guys, lagi ada orang. Ntar kita tes auto foldingnya, keylessnya. Nah, remnya itu udah sama seperti Convero, Fortes, 4-4-nya udah cakram guys. Yuk kita tanya-tanya salesnya berapa harganya. Let's go. Oke guys, nah jadi kita udah ada salesnya. Mbak, untuk Almas, harga Almas tipe tertinggi kayak gini berapa? Untuk harga Almas tipe tertinggi itu di 350.800.000. Kami juga lagi ada promo. Ada promo? Promo apa tuh Mbak? Untuk di Almas ini DP minim 20%. DP minim 20% untuk Almas. Untuk All type. Iya. All type. 20%. Ada apa lagi? Free service selama 4 tahun.
free service 4 tahun atau 50.000 ya? Iya, 50.000 kilometer. 50.000 kilometer. Nah, kalian bayangin guys, 350.800.000 kalian udah dapat panoramic sunroof, lampu full LED, mesin turbo, layar multimedia 10,5 inch, voice command, jok kulit, jok elektrik di bagian driver itu worth it guys. Dan ingat, 4 remnya itu udah disc brake, ABS, EBD, BA, electric stability control, dan traction control udah lengkap banget, so aman banget. Nah guys, kalau kalian yang minat membeli Wuling semua tipe, entah Cortez, entah Convero, entah Amas, bisa hubungi Wuling Arista Karawang. Tentunya Karawang. Ada promo juga. Terus segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa follow Instagramnya Wuling Arista Karawang, Instagram saya foto biasa aja, dan Instagramnya Nana Dena juga. Oke, segitu saja video dari saya. Mbak, misalnya saya bilang see you next time, terus Mbak ikutan bilang gaskin ya. Oke. Segitu video dari saya. See you next time and gaskin.